Assalamualaikum. Halo sahabat Palabotak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Buku harian Timnas kembali merangkum beberapa berita yang tentunya berkaitan dengan Timnas Garuda. Oh iya, sebelum lanjut yang belum bergabung silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Oke langsung saja kita ke beritanya. Berita pertama. Hitung-hitungan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U23 2023 tergantung Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timor Leste pada laga grup B Piala AFF U23 2023, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, malam WIB. Kemenangan itu membawa tim Garuda Muda masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023, walau tergantung kepada hasil dari tim lain, termasuk di grup A dan C Piala AFF U23 2023. Kemenangan 1-0 atas Timor Leste diraih Timnas Indonesia U23 lewat gol tunggal Ramadan Sananta. Pemain muda milik Persis Solo ini sudah mengemas 2 gol di Piala AFF U23 2023, termasuk gol yang dicetaknya ketika kalah 1-2 dari Malaysia pada laga pertama grup B. Kemenangan atas Timor Leste ini membuat Timnas Indonesia U23 kini berada di posisi kedua dalam klasemen grup B Piala AFF U23 2023. Tim Garuda Muda memiliki 3 poin, jumlah yang sama dengan Malaysia yang berada di puncak klasemen karena unggul head-to-head dari Indonesia. Peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 masih ada. Maklum selain 3 juara grup, ada 1 dari 3 tim runner-up grup yang akan ikut ke babak 4 besar. Kepastian Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 akan ditentukan hasil dari tim lain yang masih bertanding pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Berikut ulasannya. Runner-up terbaik jadi jalan bagi Timnas Indonesia U23. Indonesia U23 sudah menyelesaikan pertandingan di fase grup Piala AFF U23 2023. Sementara Malaysia dan Timor Leste masih akan berhadapan pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Memprediksi pertandingan tersebut, Malaysia kemungkinan besar bisa menjadi juara grup dan membuat Timnas Indonesia U23 akan tetap menjadi runner-up grup B. Ini adalah satu-satunya peluang bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk bisa lolos ke semifinal. Syaratnya, Timnas Indonesia U23 hanya perlu memastikan memiliki poin yang lebih besar, atau selisih dan produktivitas gol lebih baik dari 2 tim yang akan berstatus runner-up di grup A maupun grup C Piala AFF U23 2023. Tergantung Thailand dan Vietnam. Selain Timnas Indonesia U23, 2 tim yang sementara ini ada di posisi runner-up pada 2 grup lain diisi oleh Filipina dan Kamboja. Untuk sementara tim Garuda Muda berada di atas kedua tim tersebut secara perolehan poin. Filipina di grup C baru memiliki 1 poin hasil imbang dengan Laos pada Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Filipina baru menjalani pertandingan keduanya melawan Vietnam pada Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Duel antara Filipina dan Vietnam itu akan memengaruhi apakah posisi Timnas Indonesia U23 di klasemen kecil runner-up bergeser atau tidak. Jika Filipina menang, mereka akan jadi juara grup, membuat Vietnam akan menjadi pesaing kuat tim Garuda Muda menjadi runner-up terbaik. Namun, jika Vietnam yang menang, maka Timnas Indonesia U23 akan tetap nyaman di posisi teratas dalam klasemen runner-up terbaik. Selain itu, pertandingan antara Thailand dan Kamboja di grup A juga masih memengaruhi. Saat ini Kamboja yang sebenarnya sudah memiliki 4 poin di posisi kedua grup A, berada di posisi terbawah dalam klasemen kecil runner-up. Kamboja mengalami pengurangan 3 poin di klasemen runner-up Piala AFF U23 2023 mengingat ada regulasi laga kontra tim terbawah di grup A yang berisi 4 tim tidak dihitung dalam menentukan posisi di klasemen kecil tersebut. Andai Kamboja mampu mengalahkan Thailand, maka tim Gajah Perang yang akan jadi saingan Timnas Indonesia U23 di klasemen runner-up. Tentu itu akan berat mengingat saat ini Thailand sudah punya 6 poin, yang artinya sudah punya 3 poin di klasemen runner-up. Namun, seperti halnya Vietnam, jika Thailand mampu menang atas Kamboja, maka Timnas Indonesia U23 akan benar-benar lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 karena sudah memiliki keunggulan atas Kamboja sejak saat ini. Jadwal dan hasil Piala AFF U23 2023 sudah Mimin cantumkan di keterangan ya kawan. Berita kedua, Pratama Arhan menikah secara tertutup, media menganggapnya tiba-tiba. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan menurut PSSI tidak menikah secara tiba-tiba namun telah memberitahukan niatnya sejak lama. Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang dari Tokyo, Jepang pada Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi perempuan bernama Nurul Azizah Rosiade. Berita ini dibagikan oleh Ketua PSSI, Erick Thohir yang langsung terbang ke Tokyo, Jepang untuk jadi saksi pernikahan Arhan dan Zize. Alhamdulillah selamat menempuh hidup baru Pratama Arhan dan Azizah, kata Erick Thohir melalui unggahan Instagramnya. Saya hadir di Tokyo menjadi saksi pernikahan Arhan, salah satu andalan Timnas Indonesia. Semoga pernikahan ini bisa menambah semangat dan motivasi Arhan dalam berkarir di sepak bola. Langgeng terus sampai kakek nenek ya Arhan dan Zize, tambahnya. Dari Rayong, Thailand, Bolasport.com coba menanyakan kepada manajer Timnas U23 Indonesia Endri Erawan soal pernikahan Arhan yang terkesan mendadak. Namun Endri mengatakan bila memang Arhan sudah memberitahu PSSI jauh-jauh hari, tetapi memang tidak dipublikasikan.
Udah lama sebenarnya, udah dari beberapa minggu yang lalu rencananya. Memang tidak dipublikasikan, tapi kita di PSSI sudah tahu kalau Arhan mau menikah. Ya seminggu lalulah saya tahunya, tambahnya. Andri pun memberi ucapan selamat kepada Arhan untuk pernikahannya dengan putri pebisnis dan anggota DPR RI, Andre Rosiade itu. Selamat menikah untuk Arhan dan Azizah, kata Andri. Itulah beberapa berita yang bisa buku harian Timnas berikan, semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam olahraga.